Shalom, saudara dan saudari di dalam Tuhan. Kita jumpa lagi dalam acara Soteria Show. Dan seperti biasa, saya akan membacakan kembali satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah dan aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara dan saudari, setelah kita percaya kepada Yesus Kristus dan memberi diri dibaptis dalam namanya, maka Rasul Paulus menuliskan di dalam suratnya ini supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Karena apa, saudara dan saudari? Karena itulah menjadi ibadah yang sejati. Ibadah kita kepada Allah. Saudara dan saudari, tidak ada ajaran lain di dunia ini yang begitu menghargai tubuh selain daripada ajaran Injil. Tubuh kita ini, saudara dan saudari, dipersembahkan untuk Tuhan. Jadi Rasul Paulus menghendaki supaya tubuh kita ini menjadi suatu persembahan rohani. Karena Allah telah menguduskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Karena itu kita tidak lagi mempersembahkan tubuh kita ini untuk
perbuatan-perbuatan dosa, saudara dan saudari, tapi untuk perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah, yaitu perbuatan-perbuatan yang suci, yang menguduskan kita, saudara dan saudara. Artinya bahwa seluruh diri kita ini itu harus kita tempatkan di hadapan Allah sebagai suatu persembahan yang kudus. Kalau dulu di dalam perjanjian lama, umat Tuhan, bangsa Israel, itu mempersembahkan anak domba jantan yang tidak bercacat, saudara dan saudari, sebagai persembahan untuk menguduskan diri mereka kepada Tuhan, dan persembahan itu dinamakan korban bakaran. Nah, kalau sekarang saudara dan saudari, umat Tuhan di dalam perjanjian baru tidak lagi mempersembahkan anak domba yang tidak bercacat, tetapi yang kita persembahkan adalah diri kita. Diri kita ini, seluruh diri kita ini, itu menjadi persembahan korban bakaran bagi Tuhan, saudara dan saudari. Jadi apa yang ada pada diri kita ini merupakan korban bakaran, menjadi satu persembahan yang rohani. Nah, maksudnya apa, saudara dan saudari? Supaya dengan tubuh kita ini kita memuliakan Allah. Nah, itu adalah bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita ini yang sudah dikuduskan, saudara dan saudari. Seperti yang dikatakan firman Tuhan di dalam surat 1 Korintus. Kalau kita melihat surat 1 Korintus pasalnya yang ke-6, surat 1 Korintus pasal yang ke-6, kalau kita membaca ayatnya yang ke-20, ayat 20, saudara dan saudari, di sini dikatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, di sini dikatakan supaya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita, karena kita telah dibeli oleh Allah, dan harganya juga telah lunas dibayar.
Allah membeli kita ya, dari perhambaan dosa ya, supaya kita tidak lagi menjadi hamba dosa ya, yaitu dengan harga yang sangat mahal ya, sebagai sarana untuk membeli jiwa kita, yaitu darah Kristus, saudara dan saudara. Kalau kita lihat di dalam surat 1 Petrus ya, surat 1 Petrus pasal 1 ya, pasal 1 kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-18 ya, ayatnya yang ke-18, firman Tuhan di sini katakan ya, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, saudara dan saudara, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Itu ya. Allah telah membeli diri kita ya, dengan menebus kita oleh darah Kristus sebagai harga untuk melunasinya, saudara dan saudara. Nah, karena itu ya, kita sekarang tidak lagi menjadi hamba dosa, tetapi kita menjadi hamba Allah ya. Kita hidup bukan lagi untuk dosa, tapi kita hidup untuk Kristus ya. Nah, bagaimana sekarang ya, supaya kita dapat memuliakan Allah dengan tubuh kita ya, dan kita menjadi satu persembahan rohani ya, persembahan yang berbau harum ya, bagi Tuhan ya. Karena sebagai korban bakaran ya, diri kita ini itu akan menjadi bau yang harum ya, di hadirat Tuhan, saudara dan saudara. Sama seperti dulu ya, korban bakaran umat Tuhan di dalam perjanjian lama, ketika mereka mempersembahkan anak domba jantan di atas mezbah ya, itu memberikan bau yang harum ya,
eh, bakarannya itu, ya, bau bakarannya itu sampai ke langit sana, saudara dan saudara. Nah, begitu juga dengan kita, saudara dan saudara. Apa saja yang kita perbuat dengan tubuh kita ini, ya, itu akan menjadi bau yang harum bagi Tuhan, ya, dan menjadi ibadah yang sejati, ya. Kalau semuanya itu kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, ya. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam surat Kolose, ya, kalau kita melihat surat Kolose pasal yang ketiga, surat Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17, saudara dan saudara. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, ya, dikatakan di sini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa demikian, saudara dan saudari? Kenapa dalam nama Tuhan Yesus? Berarti kita melakukannya dalam kuasanya, ya, dalam kuasa Tuhan Yesus. Maksudnya, ya, dalam kuasa Tuhan Yesus, yaitu menurut firman-Nya. Begitu, saudara dan saudara. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, maksudnya dilakukan, ya, menurut kuasanya, ya, menurut apa yang dikuasakannya kepada kita, yaitu menurut firman-Nya. Karena apa, saudara dan saudara? Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Jadi segala sesuatu itu, ya, harus berdasarkan iman. Maksudnya berdasarkan apa yang kita imani, ya, yaitu Yesus dan firman-Nya. Jadi segala sesuatu itu harus berdasarkan firman Tuhan, supaya itu menjadi, ya, berkenan dan kudus dalam pandangan Allah, saudara dan saudara. Nah, perkataan kita, ya, itu harus menurut firman Tuhan dalam kita berkata-kata, ya.
kita harus menjaga ucapan kita, saudara dan saudari. Ya. Di dalam surat Yakobus dikatakan, karena itu, ya, hendaklah kamu cepat mendengar dan lambat dalam berkata-kata. Apa yang mau kita katakan itu, ya, itu terlebih dahulu harus kita pikirkan, saudara dan saudara. Apakah yang keluar dari mulut kita ini, ya, itu akan enak didengar, ya, seperti yang firman Tuhan katakan, ya, dan itu akan bermanfaat, ya, atau berguna, atau akan membangunkan, ya, membangunkan iman orang lain, ya. Yang dimaksud di sini adalah membangunkan iman saudara kita yang lain, ya. Dan tentunya perkataan kita itu harus berhikmat, ya. Harus berhikmat, saudara dan saudara. Ya. Jangan hambar, ya. Jangan tawar. Jadi apa yang keluar dari mulut kita itu harus berarti, punya arti. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ya, ini kaitannya dengan yang kita lakukan dengan perkataan. Ya. Kalau kita melihat surat Efesus pasal 4, ayat yang ke-29. Ayatnya yang ke-29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, perlunya supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, di sini dikatakan, ya, jangan sampai ada perkataan kotor, ya, keluar dari mulut kita. Perkataan yang cemar, ya, yang cemar. Karena Yesus katakan, saudara dan saudari, di dalam Injil, ya, bahwa yang menajiskan orang, yang menajiskan diri kita itu, ya, itu adalah apa yang keluar dari mulut kita. Berarti kalau ada perkataan kotor keluar dari mulut kita, itu sama artinya, ya, menajiskan diri kita sendiri, saudara dan saudara. Ya. Semua atau segala sesuatu yang keluar dari hati, ya, melalui mulut kita, ya, yang cemar, ya, yang tidak baik atau yang jahat, ya, itulah yang menajiskan diri kita, saudara dan saudara. Jadi kalau kita ingin menjauhkan pencemaran, ya, ini, ya, pencemaran apa namanya, termasuk inilah pencemaran, ya, pencemaran diri kita, ya, dengan perkataan yang kotor itu. Nah, Rasul Paulus menginginkan di sini, ya, supaya kita itu, ya, mengatakan perkataan itu yang membangun, ya,
perkataan yang punya arti, yang bisa membangun, ya, membangun orang lain, ya, yang mendengarnya, saudara dan saudara. Ya. Kalau itu orang lain, ya, orang yang masih hidup jauh dari Allah, ya, atau orang-orang yang belum percaya kepada Yesus, ya, itu bisa melalui perkataan kita yang membangun itu, ya, yang berdasarkan firman Tuhan itu, ya, itu bisa memberikan kesan yang mendalam bagi mereka, ya. Dan harapan Rasul Paulus itu supaya mereka juga bisa beroleh kasih karunia sama seperti kita, yaitu mereka menjadi percaya, ya, dan beroleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Begitu, saudara dan saudara. Ya. Juga, ya, apa yang kita mau perbuat, ya, itu juga harus dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, ya, dengan perkataan atau perbuatan, nah, perbuatan, ya, itu juga harus dalam kuasa Yesus, menurut apa yang dikuasakan Yesus, yaitu menurut firman-Nya, ya, apa yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Kalau kita membaca di dalam surat Kolose, ya, kita kembali ke dalam surat Kolose pasal yang ketiga, ya, ini kaitannya dengan perbuatan, ya, apa yang mau kita perbuat, ya, apa yang kita perbuat. Firman Tuhan katakan di sini, ya, di dalam ayat yang ke-23, ayatnya yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Ya, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun juga, saudara dan saudari, ya, yang kita perbuat, pertama itu adalah sikap kita harus benar. Di sini dikatakan, ya, harus dengan segenap hati kita, ya, itu sikap yang benar. Sikap batin, ya, itu harus benar, ya, dalam pandangan Tuhan, yaitu harus dengan segenap hati, ya, tidak boleh dengan terpaksa, apalagi dengan bersungut-sungut, saudara dan saudara, ya. Seperti dulu, ya, umat Tuhan di dalam perjanjian lama, bangsa Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Musa, mereka seringkali bersungut-sungut kepada Musa dalam segala hal, saudara dan saudara. Dan itu, ya, hanya mendatangkan penghukuman, ya, bagi mereka dari Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, saudara dan saudari. Itu kaitannya dengan perbuatan kita. Supaya apa? Itu menjadi satu persembahan rohani yang berkenan, ya, kepada Tuhan. Artinya
menjadi suatu persembahan yang menyenangkan Tuhan, ya, yang menyenangkan Tuhan, saudara dan saudara. Ya. Kalau kita melihat di dalam surat Filipi, ya, surat Filipi pasal 2, ya, itu dikatakan di sini. Ya. Surat Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-14, ya. Ayatnya yang ke-14, saudara dan saudara. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Nah, bahkan di sini dikatakan, ya, juga dengan tidak berbantah-bantahan, ya, saling bantah membantah, ya. Itu tetap, ya, ayat firman Tuhan itu mengingatkan kepada kita apa yang pernah diperbuat oleh umat Tuhan dahulu, ya, di dalam perjanjian lama, ya, sebagai peringatan bagi kita umat Tuhan yang hidup di dalam perjanjian baru ini. Ya. Tuhan begitu baik, ya, melalui firman-Nya ini kita terus diingatkan apa yang tidak berkenan kepadanya, saudara dan saudara. Ya. Tadi di dalam surat Kolose pasal 3 ayat 23, ya, dikatakan bahwa apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita. Itu sikap yang benar, ya, harus didasari dengan sikap yang benar di hadapan Tuhan, ya. Dan yang kedua, ya, di dalam kita mengerjakannya atau melakukannya, ya, itu sebagai sesuatu yang ingin kita persembahkan, ya, kepada Tuhan, ya. Jadi sebagai suatu persembahan kepada Tuhan, ya, bukan sebagai sesuatu yang kita lakukan untuk manusia, apalagi untuk menyenangkan manusia. Bukan, saudara dan saudara. Ya. Karena inilah yang menjadi ibadah kita, ya, ibadah kita sehari-hari kepada Tuhan, ya. Ibadah itu adalah perbuatan, saudara dan saudari, ya. Karena itu apa yang kita perbuat setiap hari, ya, itu adalah ibadah, ya, baik dengan perkataan atau perbuatan kita, supaya, ya, diri kita ini atau melalui tubuh kita ini, ya, itu kita mempersembahkan, ya, persembahan yang kudus bagi Tuhan dan berkenan. Demikian, saudara dan saudari, ya. Ibadah kepada Tuhan itu, ya, setiap hari harus sebagai diri kita ini, ya, harus merupakan suatu persembahan rohani, ya, kepada Tuhan. Karena itu harus benar-benar, ya, kita jaga, ya, roh, jiwa dan tubuh kita
bukan hanya tubuh kita, saudara dan saudara, tapi roh dan jiwa kita juga, ya, harus kudus dalam pandangan Tuhan. Ya. Pikiran kita itu harus ada dalam kebenarannya, ya, yaitu kebenaran firman-Nya. Ya. Jiwa kita itu harus ada dalam kehadirannya, kehadiran Tuhan. Kita harus senantiasa menyadari, ya, akan kehadiran Tuhan setiap saat, ya, setiap hari, ya, dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa menyadari akan kehadirannya, bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, dan Dia ada di dalam hati kita. Dia hidup di dalam kita. Ya, karena itu tadi saya katakan, pikiran kita harus ada dalam kebenaran firman-Nya. Hati kita harus ada dalam kasih-Nya. Ya. Dan hati nurani kita, ya, hati nurani kita harus ada dalam kemurahannya, saudara dan saudara. Ya. Itulah, ya, yang menjadi renungan firman Tuhan, ya, minggu ini, saudara dan saudari. Kita di tahun yang baru ini, ya, pasti kita semua umat Tuhan, ya, mengharapkan bahwa di tahun yang baru ini, 2004 ini, ya, segala sesuatunya ini akan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Ya. Tetapi dalam sudut pandang firman Tuhan, sebaliknya, saudara dan saudara, bahwa segala sesuatu ke depannya, ya, itu tidak akan seperti yang kita harapkan. Kalau kita berpikir atau mengharapkan seperti itu, berarti kita sama, ya, seperti orang-orang dunia ini. Karena mereka juga semua mengharapkan bahwa segala sesuatunya akan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, ya, bahwa hari-hari itu akan bertambah jahat. Hari-hari akan bertambah jahat, saudara dan saudara. Jadi bukan hari-hari itu akan bertambah baik. Keliru, sangat keliru, ya, kalau kita berpikiran atau berpengharapan seperti itu. Ya. Kita harus melihatnya dari sudut pandang firman Tuhan, ya, bukan sudut pandang dari, ya, diri kita sendiri, bukan. Apalagi menyamakannya dengan sudut pandang dunia ini. Tetapi kalau kita, firman Tuhan memberikan penghiburan kepada kita, saudara dan saudara, dalam kita melalui tahun yang baru ini, ya, kalau kita ingin melihat hari-hari baik, ya, maka kita, ya, harus menjaganya, ya. Segala sesuatu yang kita lakukan, baik dengan perkataan atau perbuatan, ya, harus kita menjaganya dengan firman Tuhan. Ya. Jadi segala sesuatunya itu harus sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu harus menjadi standar atau ukuran, ya, dari segala sesuatu yang kita perbuat dalam kehidupan kita setiap hari, supaya itu, ya, benar-benar menjadi berkat, ya, bagi kita.
Dan itu juga cara kita, ya, cara kita menyerahkan, ya, segala perbuatan kita kepada Tuhan, ya, supaya apa yang menjadi rencana kita di tahun yang baru ini akan terlaksana. Sekian firman Tuhan, kiranya menjadi berkat untuk kita semua yang mendengarnya. Amin.